Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semua baik-baik saja. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma sama seperti fungsi eksponensial, aplikasinya masih saling berhubungan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi logaritma di bidang kimia. Salah satu aplikasi fungsi logaritma di bidang kimia adalah menghitung pH suatu senyawa kimia. Nah, para saintis mendefinisikan potensial hidrogen sebagai berikut. pH sama dengan negatif log konsentrasi H+, dengan H+ adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan, dan pH merupakan sifat keasaman, yaitu asam atau basa. pH lebih dari 7 itu artinya sifatnya basa, pH kurang dari 7 sifatnya asam, dan pH sama dengan 7 yaitu netral. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan pH dari jus jeruk jika diketahui konsentrasi ion hidrogen sebesar 6,32 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, tadi pH didefinisikan sebagai negatif log konsentrasi H+. Kita substitusikan langsung konsentrasi H+-nya ke dalam rumus sehingga pH sama dengan negatif log 6,32 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian hasilnya yaitu 3,1993. Itu dihitung menggunakan kalkulator. Atau dengan cara lain, tanpa menggunakan kalkulator, seperti tadi pH sama dengan negatif log H+, yaitu sama dengan negatif log 6,32 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian menggunakan sifat logaritma, maka bentuknya berubah menjadi negatif log 632 ditambah log 10 pangkat negatif 6. Tadi bentuknya sebelumnya telah disederhanakan dahulu menjadi 632 dikali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, kemudian kita hilangkan tanda kurung, kita kalikan dengan negatif, sehingga hasilnya yaitu 6 dikurangi log 632. Kemudian untuk contoh nomor 2, tentukan konsentrasi ion hidrogen dalam minuman ringan jika pH-nya adalah 4,82. Penyelesaiannya, pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Kemudian diketahui jika pH-nya adalah 4,82 sama dengan negatif log H+. Maka konsentrasi H+-nya yaitu antilog negatif 4,82. Nah, menggunakan kalkulator saintifik kita peroleh jika nilainya 1,51 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, caranya jika menggunakan kalkulator saintifik, pencet shift kemudian baru dipencet log dalam kurung negatif 4,82. Namun jangan khawatir, bagi yang belum memiliki kalkulator saintifik bisa download aplikasi kalkulator saintifik di HP. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu aplikasi fungsi logaritma di bidang ekonomi. Nah, salah satu aplikasi fungsi logaritma di bidang ekonomi yaitu hitung bunga majemuk bank. Nah, sama seperti kemarin pada fungsi eksponensial, di fungsi logaritma juga ada aplikasinya. Rumusnya masih sama seperti kemarin, yaitu Mn sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N. Dengan Mn adalah modal akhir, M adalah modal awal atau uang awal, B suku bunga majemuk, dan N adalah jangka waktunya. Langsung saja kita substitusikan. Contoh soalnya, ibu menabung uang 30 juta di bank dengan suku bunga majemuk sebesar 12% per tahun.
Agar uang yang ibu simpan menjadi 39 juta, maka ibu perlu menabung selama anggap ibu tidak pernah mengambil uangnya di bank. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kita substitusikan saja angka-angkanya ke dalam rumus yang tadi, yaitu MN sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N. Di sini MN-nya adalah 39 juta, M-nya adalah 30 juta, dan B adalah 12%, dan N adalah nilai yang akan kita cari. Langsung saja, maka persamaannya menjadi 39 juta sama dengan 30 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat N. Kemudian kita pindah ruas, sehingga nilainya yaitu 1,12 pangkat N sama dengan 39 juta dibagi 30 juta. Jika kita sederhanakan, maka nilainya menjadi 1,12 pangkat N sama dengan 1,3. Untuk mengetahui nilai N, kedua ruas kita kalikan dengan logaritma. Langsung saja, maka nilainya menjadi log 1,12 pangkat N sama dengan log 1,3. Menggunakan sifat logaritma, maka persamaannya menjadi N dikali log 1,12 sama dengan log 1,3. Kemudian kita cari nilai N, yaitu log 1,3 dibagi log 1,12. Maka menggunakan kalkulator saintifik diperoleh nilainya yaitu 2,315 atau setara dengan 2,3. Maka ibu perlu menabung selama 2,3 tahun agar uang yang ibu simpan menjadi 39 juta. Kemudian pada bidang fisika, aplikasi fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf intensitas bunyi atau biasa disingkat dengan TI. Satuan TI adalah desibel. 10 desibel sama dengan 1 bel. Rumusnya yaitu TI sama dengan 10 dikali log I per I0, dengan I0 adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar manusia, dan I adalah intensitas bunyi, dan TI adalah taraf intensitas bunyi. Langsung ke contoh soal. Di sini sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat jika intensitas ambang pendengaran atau I0 sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah. Langsung saja penyelesaiannya kita substitusikan. Apa dulu yang diketahui? Yang pertama yaitu I, intensitas bunyinya yaitu 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Kemudian I0 adalah 10 pangkat negatif 12 watt meter per kuadrat. Kita substitusikan ke rumus tadi, maka TI adalah 10 dikali log I per I0, dengan I adalah 10 pangkat negatif 8 dan I0 adalah 10 pangkat negatif 12. Jika disederhanakan, hasilnya yaitu 10 pangkat 4. Maka TI sama dengan 10 dikali log 10 pangkat 4. Menggunakan sifat logaritma, maka persamaannya menjadi TI sama dengan 10 dikali 4 log 10. Log 10 sama dengan 1, maka TI sama dengan 10 kali 4. Hasilnya yaitu TI adalah 10 desibel atau 4 bel. Maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah 4 bel. Sekian presentasi ibu pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.